Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dia memberikan anak laki-laki atau anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Terus atau Dia memberikan kedua jenis itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Jenis itu maksudnya gimana ya? Apa di keluarga itu dikasih laki-laki dan perempuan? Atau gimana maksud Allah? Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul. Nah, maksudnya apa? Jenis kelamin laki-laki Dan perempuan di dalam keluarga, bukan dalam satu tubuh. Jenis laki-laki dalam satu tubuh. Allah aja bisa bikin cacing yang hermafrodit. Iya, kalau di watch out tuh ya, Allah menciptakan apa yang kehendaki. Lalu kenapa yang terjadi? Surat 40-60 ya. Jadi hati-hati nih. Ya. Karena ada anak yang mulai dari dia bayi atau dia mulai beranjak anak-anak dan seterusnya, dia merasakan hal yang berbeda. Ya. Ya. Jadi bukan karena lingkungan loh. Ada juga yang memang berdasarkan pengaruh lingkungan. Nah, tapi sebelum manusia bingung, Allah udah kasih tahu di Quran. Cuman caranya bagaimana menghindari itu? Oke, lanjut. 40-60. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Waktu suami istri bercampur, apa yang ada dalam benak ibu? Pengen dapat anak gitu. Pengen dapat anak. Laki apa perempuan? Kadang ada yang berpikir, kadang ada yang berpikir mau laki, ada yang mau perempuan, ada yang Disinilah proses itu berawal. Disinilah proses itu berawal. Ibu tahu nggak Allah mau ngasih apa sama ibu? nggak tahu. Nggak tahu. Ibu ingin punya anak laki-laki. Allah sudah setting ibu dikasih perempuan. Jadi gimana? Karena Allah mengabulkan doa, dimasukin yang tadi Allah bilang di 42-50 tadi. Kedua jenis laki-laki dan perempuan itu di dalam satu tubuh. Nah, jadi waktu ibu bercampur sama suami istri, ibu hilangkan pikiran apapun. Ya. Berharap sebagai manusia kepada Tuhannya. Oh iya kan kita kalau berharap, ibu tahu nggak anak laki-laki itu baik buat ibu? Anak perempuan? Makanya kita mohon pengaturan sama Allah. Bukan minta anak laki-laki atau perempuan. Siapapun harus yakin yang diberikan Allah itu yang terbaik. Oh iya, gitu loh. Ya gitu jadinya. Oh iya. Jadi ini ayatnya ada, Tapi seringkali tidak terekspos. Iya. Ibu kebayang nggak Allah bisa menciptakan di cacing itu bisa hermafrodit? Bisa. jadi Allah Maha Kuasa tuh Bukan kaleng-kaleng bu. Ya, bisa menciptakan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Itulah maha kuasanya Allah. Jadi waktu proses ini dia menjadi manusia setengah, ya, setengah laki setengah perempuan. Ibu pengen anak laki-laki, dikasih sama Allah fisiknya. Sementara Allah sudah mendesain ibu dikasih anak perempuan, gitu loh, dikasih dalamannya.
kalau itu ya, kan tadi Allah bilang kabulkan. Jadi waktu kita berhubungan ini juga mungkin untuk menantu, untuk anak-anak kita yang baru ini. Jadi Allah tuh ya tahu yang terbaik. Kita kan nggak tahu Bu, anak laki menang budak laki mabok pagawean arek. Aina menang budak awewe bieur. Nah, jadi Allah yang Maha tahu mana yang terbaik. Jadi waktu kita hubungan suami istri itu nikmati sebagai karunia dari Allah. Nah, hilangkan itu gitu loh. Mau dikasih anak itu adalah bonus. Karena tujuan pernikahan itu terteranya di ayat yang sering kita tulis di undangan 3021. Sakinah, mawadah, warahmah. Ada anak di situ? Nggak ada. Kenapa pada minta? Gitu loh ya, bonus. Sakinah, mawadah, warahmah agar ibu punya ketenangan dalam menjalani hidup, cinta dan kasih sayang. Untuk itulah dengan alasan apapun, gitu ya, untuk alasan apapun, mempunyai pasangan lebih dari satu itu memang tidak dibenarkan dari di Al-Quran, gitu ya. Cuman kan banyak yang nggak tahu juga, dengan alasan istrinya tidak bisa melayani dengan normal. Justru ketika pasanganmu dalam kondisi yang sangat tidak normal, dia butuh shoulder to cry on, ya, butuh tempat curhatan. Ibunya atau suaminya nggak tahu, nggak jelas. Nah itu makanya di dalam hal apapun berpoligami di dalam Islam itu tidak dibenarkan Allah. Itu diperbolehkan hanya untuk Nabi. Itu ayat itu kita ya. Nah, ini salah satu. Kenapa ada manusia setengah gitu ya? Oh ini lingkungan gitu loh. Saya pernah bergaul di lingkungan itu, ya. Dia pagi-pagi pekerjaannya salon, gitu ya. Malam ditiaran, gitu loh. Tapi ya inilah saya sampai saat ini seperti ini, nggak ada masalah tuh. Kalau lingkungan, gitu ya. Ada separuhnya ada, tapi tidak 100%, hanya berapa persen kan. Kalau ibunya kuat atau individunya kuat tidak ada masalah. Ya itu salah satu contoh apa maha kuasanya Allah. Jadi waktu kita relax aja gitu berkeluarga itu tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Bukan punya keturunan. Makanya Allah tadi bilang jadikan mandul. Nah Allah itu aduhnya sih tadi dari orang itu. Nah, karena manusia lupa tujuan pernikahan tadi apa. Iya kan? Tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah. Punya keturunan adalah bonus. Kenapa kita tergila-gila punya keturunan? Karena mindset yang kadung salah. Karena ingin punya anak soleh yang ingin mendoakan. Ini yang menjadi kunci. Gitu kan? Atau ada juga yang berpikiran, saya punya harta banyak buat siapa? Lah, Allah sudah kasih caranya bagaimana harta kamu bermanfaat if kamu tidak punya keturunan, ya kan? Kamu bisa berwasiat untuk macam-macam terserah kamu, karena itu harta yang diberikan Allah kepada kita sebagai modal untuk takwa berbuat baik, gitu loh. Nah ketika orang ini mindsetnya tadi anak soleh yang mendoakan, gitu kan? Bagaimana orang yang mandul, budak-budak saya kamunya tuh, buat-buatkan, tidak amat irutna. Jadi ini mindset yang tidak tepat, ya. Jadi kenapa kita harus beragama Islam? Ibu kenapa beragama Islam? Hah? Keturunan. Terus? Jadi kenapa beragama Islam? Lingkungan keluarga. Kenapa beragama Islam kalau begitu? Tadi kan lingkungan, ikut keluarga, ya kan gitunya. Ayeuna ibu umur berapa sekarang bu? Sekarang mah udah 52 50. Oke.
Masih karena keluarga, Bu? Enggak, sekarang mah. Terus kenapa? Pilihan. Kenapa pilihannya teh Islam? Hah? Karena baca aturannya. Karena Allah sudah ngasih bocoran agama yang diridhoi insya Allah adalah Islam. Yalah, Islam mana ya? Sejak kapan Islam itu ada, Bu? Ya Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Adam sudah sebelum itu juga kan udah ada aturannya. Nah, karena juga banyak orang yang misinterpretasi tentang Islam. Islam itu adalah apa, Bu? Tunduk patuh. Tunduk patuh kepada apa, Bu? Aturan Allah. Nah, ini yang disebut Allah Islam. Ya, Islam itu sejak sebelum Adam diciptakan ada Islam itu. Ya kan? Kalau Ibu Bunda Elis mau bikin gedung di sini, sebelum gedung ini diciptakan, dia udah punya maket juga. Udah. Nah, itu dia Islam. Ya, peta perjalanan manusia itu Islam. Yang rule of the game-nya sama, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Yang membedakan itu adalah tradisi di masa nabi-nabi itu diutus. Nabi Musa diutus dengan bahasa kaumnya ketika orang-orang menggunakan sihir. Kalau Nabi Sulaiman dengan kekayaan. Nabi Isa dengan apa, Bu? Dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Nabi Isa itu dengan pertabiban atau kedokteran. Ya, nah, pengobatan. Makanya sekarang orang-orang Nasrani seringkali mengadakan KKR. Nah, KKR itu yang mereka datang sakit kemudian dengan doa-doa itu jalan. Nah, itu namanya KKR. Meniru proses Nabi gitu lah. Di Islam ge sarua aya antum. Siapa yang ngerjain itu? Yang mengerjakan sampai dia bisa berdiri, bisa berjalan. Setelahnya dia ambruk lagi sebetulnya. Ya, itu tadi. Karena yang punya kun fayakun hanya Allah dan iblis. Hari Allah manubogana langsung, hari iblis mah diinjeman, jangan nyasarkeun. Ya kan? Ibu misalnya cari kekayaan dengan instan. Ya kan? Iya. Sama siapa bisa kerjasamanya? Deui jeung malaikat mah meureun bisa dikerjakan polusi malaikat mah. Nah, dia tunduk. Tuh. Oke, kalau gitu kita awali saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembukaan bagaimana ternyata masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang belum kita pahami secara utuh. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar Quran, Bu? Aturan. Pedoman. Kenapa pedoman yang dipelajari, Bu? Supaya tidak tersesat. Kenapa memangnya kalau tersesat? Tidak tahu jalan. Jadi ibu belajar Quran karena takut tersesat. Ibu ditugaskan Allah ke muka bumi ini ngapain, Bu? Menjadi khalifah. Terus menjadi khalifah terus ngapain? Bermanfaat. Oke, ibu udah bermanfaat buat orang lain terus ngapain? Kan tadi ngamalkeun berarti. Jadi kenapa?
Kan tadi, kenapa atur Allah dilaksanakan Bu? Karena perintah. Apa perintah Allah dilaksanakan? Nah, kalau ibu tahu Allah menciptakan, ya, balik lagi ke poin awal bahwa, oke kita lihat lagi ayatnya surat 2:207. Jadi muter-muter jawabannya bukan satu. Rahmatan lil alamin. Nah, gitu loh. Silakan surat 2 ayatnya 207. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat 2 ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Pengatur kepada hamba-hambanya. Jadi tujuan hidup kita hanya semua orang baru. Ini semua orang mampu percaya juga KB. Orang pilihan. Kenapa kita cuma segini Bu? Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk Mencari ridho Allah. jadi kita yakin. Mencari ridho Allah. Di situ di antara. Tidak semua. Kenapa kita mencari agama Islam? Karena itu agama yang diridhoi Allah. Hari Islam itu informasinya di mana? Di Al-Quran. Itu diapain di Quran? Dibaca, pelajari, pahami. Singkatnya 6M. Jadi kalau ibu di dalam menjalani hidup ini tidak memposisikan diri 6M, dapat dari Allah nggak? Ini yang seringkali tidak disinggung. Ibadah yang kita jalankan ini hanya kita jalankan selesai atau jalankan ini diridhoi? Jalankan ini ridhoi. Kalau ini jalankan diridhoi harus sesuai apa? Aturan Harus Allah. sesuai Quran. Banyak dari kita yang mengamalkan ibadah dalam tanda kutip, tetapi tidak ada panduannya. Contoh ya, ada yang menyebutkan kalau kita membaca Asmaul Husna itu jaminannya Sudah. surat ayat berapa yang ngomong gitu ya? Itu ayat. Itu ayat. Kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, yang menjamin dia memperoleh surga siapa ya? Itu dia. Karena Allah itu maha tegas. Allah janjinya pasti. Kalau Allah berjanji, pasti ditulis sama Allah itu. Ya surat berapa itu? 54 menit praktek ya, ini kita jalan-jalan dulu. Melihat bagaimana sistem Allah bekerja. Ayatnya ini. Quran Surah 4 Al-Qamar ayat 53. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Kita kata siapa Bu? Al-Quran. Jadi kalau Allah mengatakan sesuatu, Allah menjanjikan sesuatu, harus ada tulisannya enggak Bu? Di mana tulisannya? Di Quran. Jadi ibu bisa ngecek. Jadi Quran ini adalah apa ya namanya? Tidak saja dia berfungsi sebagai bidan nas, tetapi dia juga berfungsi sebagai memorandum of understanding antara kita dan Allah. Ya kan? Perjanjian kontrak. Nah, surat 2 ayatnya 152. Isinya apa? Surat 2 ayatnya 152.
kita mengerjakan yang tidak tertulis dari Allah? Gimana? Tidak ada jaminan. Kasih ya, surat 68 ayatnya 36 sampai 42. Ini Allah sakit ya. Tapi seringkali tidak terexpos. Oh ya, saya ini hari ini cuma mewakili aja ya, karena ini lagi mempersiapkan perhelatan. Ini agak ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 68 ayat 36. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Tahan. Allah nanya siapa bu? Nanya apa bu? Kenapa kamu itu Kenapa kamu mengerjakan istri? yang berlainan? Bukan berlainan. Allah cuma nanya kenapa kamu mengerjakan itu? Nanti dasarnya apa? Bagaimana kamu mengambil keputusan dasarnya? Lanjut. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Apa maksud Allah begitu? Maka kamu punya kitab yang diturunkan Allah yang kamu selain Quran. Hah? Apakah kamu punya kitab selain Al-Quran? Yang mana lain ya? Apakah Allah menurunkan kitab lain selain Al-Quran? Yang mana siapa? Kitab yang diturunkan Allah. Di dalam ada kitab lain ya? Oh iya ada. Ya. Jadi apa? Allah nyabut. Apakah kamu punya kitab yang Kamu punya dasar hukumnya enggak? Allah ngerti jadi. Ya kan? Yang diturunkan Allah kan gitu. tidak ada lagi selain Quran. Gitu ya? Iya. Ini jangan traveling dulu nih ininya. Oh iya iya. Kita kembali ke ayat dulu ya, fokus ya. Apakah kamu punya kitab? Nah, kalau nggak nanya apa-apa gitu, Allah nanya, apakah dalam buku kitab yang kamu membacanya, yang diturunkan Allah, bahwa kamu boleh memilih apa saja di dalamnya, gitu. Iya. Iya. Jadi Allah cuma nanya, kamu punya dasar hukumnya enggak yang diturunkan Allah, yang kamu baca, yang kamu bisa seenaknya, itu maksud Allah. Ibadahnya cuma maneh sorangan sih Allah, gitunya. Gitu ya. Oke, lanjut. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Tahan. Oh, ini apa yang gitu? Nah, ada nggak tulisannya yang aku janji seperti itu? Itu apa tuh? Ya kan? Makanya tadi sih kalau bilang urusan kecil mau baca tuh ibadah, menyembah, berdoa itu adanya di Quran. Bagaimana kita bisa diridhoi Allah kalau kita tidak mungkin? Jadi 6M ini satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Allah langsung. Ayatnya ngomong bisa. Yang nggak usah dibaca itu perkataan siapa? Allah. Jadi siapa yang ngomong itu? Allah. Allah langsung. Itu perantara. Cuma kita kan nggak ya. Kalau yang di sholat itu cuma baca tulisan. Iya. Nah, sekarang kita balik. Kalau ibu baca tulisan WA dari suami, ibu sedang apa ya? Ngobrol dengan suami. Ngobrol suami. Seperti itulah kita berbicara sama Allah dengan Ya. Ini juga sedang ngobrol dengan Allah. Iya kan? Dialog sama Allah. Kalau dialog, Allah ngomong kita ngerti. Apa yang dibicarakan Allah. Tapi kalau kita nggak ngerti namanya monolog. Iya kan? Nanti ngomong, serang nama kita. Wallahu a'lam bishawab ngomong. Nyambung jadi. Itu cuma komputer. Itu nyambung. Banyak yang kayak gitu bu. Kamu doa sama Allah. Karena doanya sudah komplit, artinya sudah ada panduannya. Jadi ibu bacanya sudah keluar apa ya? Sudah kayak rekaman gitu. Ada Allah ya Allah segala sesuatu. Ada namanya tadi.
banyak dari kita itu apa ya? Tapi kurang ngerti kayak Allah. Perilakunya lucu gitu. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya kan? Kalau ibu misalnya sekolah atau kuliah mengerjakan tugas semuanya sorangan makin jadi sekolah. Waktu selesai dong. Itu tak ada dosen yang gak kenal terus sama dengan orang begitu kan kalau kamu ngapain begitu gitu? Ada nggak perintahnya waktu? Ada nggak tulisan? Ada nggak janji Allah? Itu adalah perlu ya, lanjut ayat itu. Lanjutkan surat 68 Al-Qalam ayat 40. Tanyakanlah kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Jadi ibu kalau ada yang ngasih tahu di luar Quran ya, nanti kalau misalnya ibu mencari rezeki gitu kan, baca surat Al-Baqarah sekian kali, yang tanggung jawab siapa? Apa Allah? Kan Quran ayat, Quran ini petunjuk, gitu kan? Ada lagi yang ngasih tahu ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkilai yaj'al makhraja yarzuqhu, dibaca 2000 kali karena bakal lunas utangna. Saya tenang ngajamin Allah kemana? Ini banyak kita mengerjakan sesuatu yang bukan apa ya namanya penjelasan Allah gitu loh. Padahal Allah bilang kalau kamu takwa, Allah akan menyelesaikan semua persoalan itu. Kalau kamu takwa, jadi persoalannya takwa gitu loh, puter. Ari urang apa yang instan. Tinggal kita membahalaman membahasa remaja mah main pelet teu bisa ngarayu teh. Pelet teh pokokna mah asihan. Kayak instan. Lupa aing, lupa Yusuf. Intinya suara aing, suara neulah. Pokoknya kita bahasa nanti jang jawaban. Bisa kan ngajarkan gitu coba. Kalau sekarang kan kita cuma gampang banget ditekan. Hai, kenalan dong, boleh nggak? Kamu masih sendiri dan seterusnya. Nalar gitu loh. Belum, tuan ini pan itu began pekangi jeng itu teh. Yang pasang. Kasih mah cinta yang beneran. Tuan pan. Jadi biasanya pakai asihan gitu nya. Anu awewek itu pakai asihan tuan ngomong teh. Amang atuh ka bumi. Nama hoyong petang itu tuan. Kegebegannya mah ya. Namun kesorangan cita-cita unggul kamu anu begitu kok panggil jadi kira deui. Makanya disandarkan kepada di apa namanya? Jangjaukan anu eueuh jagananana. Sama ketika orang juga beribadah ingin mencari ridho Allah tapi tidak tahu caranya, mereka menyandarkan kepada apa ya? Nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan yang nggak ada jaminannya gitu loh, ya kan? Misal nih, kenapa bu? Boleh. Ya silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Harus dibaca apa enggak? Nggak tahu. Yang suruh siapa? Kan mungkin kita disuruh orang tua yang ngapalin ini. Orang tua. Ngapalin baca. Isinya apa bu Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Kalau ibu tahu nama-nama Allah, Allah dari doa sama itu. Nah, lagi ya bu, ibu punya suami atau punya anak. Ibu melafalkan nama anak atau nama suami lah, ya. Tapi apa yang disukai suami, yang tidak disukai suami, atau yang disukai anak, ibu nggak tahu tuh. Cuma nanti ibu bilang ke suami kan, nanti waktu sama dengan Asmaul Husna tadi, ibu baca gitu kan, nanti waktu ketemu Allah, kan ditanya sama Allah, kenapa kamu baca itu? Aku sangat sayang sama engkau ya Allah, aku sangat apa gitu ya. Sama dengan suami tadi, hari itu menanggapi dengaran papa 20.000 kali sajroni masak teh gitu. Hari papa tadi kita masak naon gitu. Ai mana minta naon masak naon. Kira-kira kan mau tadi 20.000 kali ya ibu nana. Nggak ada.
kita ini tahu persis apa yang disukai Allah atau suami atau anak dan apa yang tidak disukainya, dan ibu kerjakan sesuai itu, dia akan ridho nggak, Bu? Perlu nyebut nama itu, Bu? Kalaupun mau silahkan. Paling si bapak itu nyebut sama ibu, kayak mama itu yang gering panas. Kita mau ngigo gitu mah. Areng. Bang ini paracetamol aja dari mana terus. Enggak salah, Bu. Baik. Ngan lain eta maksud nah. Gitu loh. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang terbaik. Nice to know, hanya perlu diketahui. Kalau Allah itu sifatnya bla 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 dan seterusnya. Yang ibu harus lakukan, satu-satunya sifat Allah yang harus ibu lakukan adalah Rahman Rahim. Itu menjadi pakaian. Ya kan, kemanapun ibu pergi, itu yang harus ibu lakukan, ibu kerjakan di dalam hati dan apa pikiran. Menjadi kasih sayang, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah ini ibu mewakili Allah. Nah ketika ibu mengerjakan inilah Allah meridhoi gitu. Tapi kalau Asmaul Husna dihafalkan, kan tadi Allah tunita. Ya kan? Tadi di 68 tadi kan rakaatnya. Kenapa kamu mengerjakan itu, Allah bilang? Kenapa kamu membaca Asmaul Husna? Kata Ustaz saya. Nah, janji kenana aja gitu nya. Panggil saya kaget sih. Gitu ya. Jadi kalau ibu mau mengamalkan Asmaul Husna tidak salah. Tetapi bukan itu targetnya. Jadi kayak misalnya ibu nih dengan suami atau dengan apapun lah ya, atau guru lah kan, guru itu misalnya baik dan seterusnya. Tapi kan dia tidak langsung otomatis meridhoi ibu. Tapi ketika ibu mengerjakan apa yang ditugaskan dan ibu meridhoi apa yang dilarang, tanpa ibu menyebut-nyebut, bapak putri bagus, enggak perlu. Ya kan? Ibu akan otomatis menerima apa yang menjadi hak ibu, yaitu dikasih apa namanya pengawalan, penjagaan, dikasih fasilitas, itu udah otomatis. Kalau ibu menyebut nama juga nggak ada masalah. Yang menyebut bibir-bibir ibu kok nggak ada masalah, gitu kan? Cuman kalau kita bicara sisi manfaat, itu jauh lebih banyak manfaatnya ketika ibu action. Kan? Nah, misalnya ada lagi orang yang berpikir dia pakai tasbih, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa ditanya tidak begitu mereka? Kamu bisa salah itu mana? Jadi ibu Allah pengen hitungan. Ya kan? Nah kalau ibu ingat Allah tidak ada hitungannya. Sepanjang usia, sejauh ibu sedang dalam keadaan sadar, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sabar kamu tak itu mana? Itu segala Allah mereka yang hitungan. Gitu loh Bu ya. Jadi silakan aja kalau ibu mau ngitung boleh. Itu bukan tujuannya. Karena kalau ibu menghitung-hitung tadi wirid itu, sorry itu saya, ibu merasa sulit atau merasa mudah? Nah, sedangkan Allah menurunkan ajaran, menurunkan Al-Quran agar ibu tidak susah. Jadi waktu ibu ingat Allah, lamun ibu misalnya manggil pikas belen, ibu menahan amarah. Nah itu namanya ingat Allah. Gitu loh, ya. Ketika ibu merasa dendam, ibu menetili kaseta memaafkan. Nah ini namanya ingat takwa ya. Jadi banyak dari kita yang tadi, kenapa harus Islam? Agus Tidituna. Ini mana? Ya, jadi kenapa tadi? Oh, satu lagi ya. Sudah selesai belum ayatnya? Boleh lanjutin. 41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Nah, Allah nantangin tuh. Tadi kamu ngomong seperti itu, siapa yang nyuruh? Oh, Ustaz Somad panggil siapa tadi? Allah kan? Sah. Oh, Kiai Anu panggil kan dia cek Allah. Stop buktikan. Ayat tuh Allah ngajang jengit gitu. Nanti dikasih dengan Quran lagi. Gitu ya. Namun kalau ketika ibu bicara dengan langsung Quran, mengajarkan Quran, ditanya lagi nggak?
Kalau kita mengerjakan sesuai Quran, Allah nanya lagi nggak? Enggak. Nanya, apa kabar? Silakan masuk gitu loh. Salam. Assalamualaikum ya kan? Ya, Allah juga nanya, cuma nanyanya bukan manrobuka lagi ya. gitu. Hariman robuka mah tipis aja nggak ngajarkan Nabi. Itu, punten. Nabi Muhammad wafat tahun berapa ya? Tahun gajah. Eta anu nalkinana saha? Sahabat. Mau teh da gawati korepkeun. Ya ahli kubur ceratan situ teh. Lamun ke datang malaikat mungkar nakir nanya, kan aing nabi nage cek Nabi Muhammad. Eta kumaha lu? Lah anu nalkinan eta. Lamun nanya Allah udah bener ngajar kemana oke. Nah, jadi ini talqin ini adalah budaya. Salah tidak, Bu. Tapi ini sebetulnya pretelling peringatan untuk yang hadir, bukan untuk almarhum. Hari almarhum geus beres selesai. Cek deung, cek deung, bisa dirobah. Nah ini dulu kesempatan untuk menyampaikan ini kan terbatas sehingga momen apapun dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran. Jadi di makam teh, padahal lo di makam teh kan sekarang gitu, ya kan? Jadi talqin itu adalah budaya. Kan kita disuruh mencontoh Rasul kan, waktu Nabi Muhammad wafat, saya kan ngakinan, aduh. Cuman ketika kita kembali ke Quran harus berbuat bijak, sana sesuai dengan lingkungan. Oh batu talqin di luar, berarti itu. Oh tujuh enggak, tujuh yang karena tujuh itu budaya Hindu Buddha. Di kitab Tripitaka itu disebutkan 7 hari setelah seseorang itu meninggal, ruhnya masih berkeliaran di sekitar rumah, dan ini diadopsi oleh Islam melalui para wali zaman baheula, cuma tidak dijelaskan. Gitu loh. Gimana nyawa arwahna ke orang keliling? 40 hari ayahnya di rumah nak subuh. Naon gawe sih atas ruh teh nya? Ya, sudah didoktrinasi sejak kita kecil, Bu. Nah kalau kita kembali ke Quran sangat mudah. Satu, kalau misalnya keluarganya kebetulan orang berada, dia mengadakan pesta perpisahan, why not? Gitu ya, mengundang keluarga, teman sebagai cara untuk bertemu. Tapi kalau orang yang memang pas-pasan itu menjadi berat. Ya kan? Aina lamun sekali hajatan lah gitunya, tahlilan. Minimal zaman ayeuna mah gopek juta mah kudu kaluar. Nya. Encan jangan anu maca talqin. Ya kan? Iya, kan magali. Nah, saya kan sering menghadiri itu ya, apa namanya tahlilan. Karena teh gigireun. Baca we manehna teh maca naon. Perhatikan sama saya. Apa kejadian yang sedang meninggal yang akan dibaca? Konek. Coba aja perhatian nanti. Yang dia baca itu template Al-Fatihah, Qul lagi kita bisa baca nah. Coba ibu kau baca Qul mah baca Qul. Itu mah menirukan bunyi. Paneta Allah di tanah kumaha? Allah di tanah kumaha? Coba baca Qul sing benar coba bisa baca Qul. Kayak ieu kan bisa baca Qul. Surat berapa? Qul. Surat 112. 112. Sok, silakan. Surat 112 Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yes.
Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kumaha eta? Dalam eta kita macet tadi teh tahlilan maca eta. Maksudnya kumaha? Tidak connect dengan apa yang sedang terjadi sebetulnya, ya kan? Allah perintahkan kepada manusia untuk mengatakan, bukan menirukan bunyi. Katakanlah Allah itu ahad. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas, Allahu ahad, nggak pakai kul lagi. Kul itu kan perintah. Kalau menurut macam pakai kul deui, minta kasaha. Berapa kali itu? Ya. Kan kita baca Fatihah ke Allah berarti. Itu kan barusan itu artinya kul huwallahu ahad itu katakanlah. Itu perintah Allah buat manusia. Nah kalau manusia yang baca gimana? Ya tinggal langsung kamu mengatakan Allah itu ahad. Buktinya Allah ahad kumaha? Kumaha buktinya? Cuma M dalam hidupmu. Kan gitu. Ada Lestari. Gitu loh. Banyak orang memahami ini malah jadi jimat. Baca 7 kali, 77 kali, 377 kali terus. Nah kalau ibu baca itu dengan memahami artinya, benar-benar terkonek. Nah ya kan? Tapi karena dibaca dalam bahasa Arab yang ibu juga samar-samar, menjadilah dia mantra. Waktu ibu baca 777 kali, jadi petunjuk juga? Enggak. Jadi penjelasan enggak? Jadi naon tuh? Jadi mantra. Dasarnya Quran bacaannya. Nah banyak orang baca Quran ini menjadi mantra, tidak menjadi petunjuk, tidak menjadi penjelasan, tidak menjadi pembeda. Ya, sudah selesai tadi. Satu lagi yang 42. 42-nya udah cukup. Itu waktu sakaratul maut ya, waktu betis tertahu. Jadi waktu kita beribadah atau menyembah Allah harus ada jenis dan jumlah yang ditentukan Allah. Surat 24 ayat 1. Surat apa itu? An-Nur ya? An-Nur harus mengerjakan apa? 6M. Bilang siapa? Ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 An-Nur ayat 1. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Agar kamu ingat. Jadi ingat Allah itu apanya? Ingat aturan. Ayat ini sering lupa tuh. Satu, Allah jelaskan inilah surah yang turun Allah yang kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya atau hukum-hukum di dalamnya. Yang di luar itu wajib, tapi mangga, gitu kan? Ya, silakan, tapi tidak akan menjadi ukuran. Gitu loh. Contohnya ibu tadi mau baca Asmaul Husna, ada nggak di Quran? Nggak ada. Kalau ibu baca boleh nggak? Boleh, tapi tidak menjadi ukuran atau tidak menjadi catatan. Misalnya ada lagi yang ngajarin sholawat Jibril, apa yang di TikToknya? Sholawat Jibril. Kita kayak orang teh sholawatnya ke malaikat apa ke Rasul? Allah bikin sholawat orang? Sholawat. Kan tadi sholawat Jibril. Kan gitu. Padahal Allah juga bersalawat atas. Nah, ya kan? Jadi kita itu diperintahkan bersalawat kepada para nabi, bukan nabi loh, para nabi. Kumaha cara ke para nabi? Allahumma sholli ala Adam, Allahumma sholli ala Jibril, itu nah. Kumaha carana? Yang tadi itu kita di awal salawatnya sallallahu alaihi wasallam.
orang mengenalnya itu sholawat nur, tapi dalam mindsetnya dia itu diarahkan kepada Nabi Muhammad saja juga. Padahal untuk semua nabi. Berita kepada semua nabi. Jadi waktu kita bersolawatnya hari ini nih harus kepada semua nabi nggak? Harus. Lamun hiji-hiji mah beak waktu. Ya kan? Dikumkan. Nah, dikumkan bahwa habis itu. Kumai para nabi. Gitu. Nah itu dia sallallahu rabbuna ala nabiyyin Ahmad al-Mustafa yang terpilih terbaik dari para rasul. Habis kita angkat. Wa ala alihi. Nah, wasofia ajmain. Ali itu siapa bu keluarganya? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu siapa bu? Iya, yang ikut Apa kok kita? yang ikut ajaran Orang-orang yang mengikuti dan mengerjakan ajarannya itu keluarga. Itu ada di 368 nanti kalau mau dilihat ya. Di 368. Kalau sahabat apa bu? Siapa bu sahabat? Ya sahabatnya yang ikut juga yang Sahabat Nabi. menyebarkan ini. Nah, sahabat Nabi itu orang-orang yang memfasilitasi sampainya Al-Quran kepada manusia. Itu sahabat Nabi. Ya, seperti sekarang nih Belis memfasilitasi, beliau dapat nggak salat itu? Dapat, cuman pada nggak ngerti. Iya kan? Ini kita nih dapat nggak dapat, cuman kita nggak ngerti. Allah bersalawat juga kepada manusia. Bersalawat juga kepada orang-orang yang ITB. Cuman nggak pernah dibuka juga ayatnya. Seolah-olah salawat itu hanya buat dari Allah kepada Nabi saja. Balik lagi ya. Jadi tadi kenapa harus Islam? Mencari ridho Allah. Karena Allah sudah ngasih tahu Islam yang diridhoi Allah. Sayangnya Islamnya cuma dipahami sejak Nabi Muhammad saja. Hari Nabi Isa Islam tuh. Islam. Nah benar itu. Islam kan dari Nabi Adam. Oh. Jadi kalau gitu kita harus ikut akal juga dong. Itu mah budaya di budaya. Budaya itu. Si Bapak Bos mengenai pertanyaan. Lain. Kan sama orang Nabi Muhammad orang itu tidak boleh membeda-bedakan Nabi. Nabi Muhammad ada Maulid, Nabi Isa ada Natal, muriluan tuh. Anu salah mah menuhankan Nabi Isa. Yang notabene umat Islam sendiri menuhankan Nabi Muhammad. Mengucapkan tidak Gitu kan? Nah, padahal mah Nabi orang seperti Allah. Ya kan? Nabi Musa Nabi orang lain. Mulai dari Adam sampai Nabi Sulaiman mah. Tapi kan kalau kata MUI haram. MUI saha. Organisasi. Nah, MUI itu bukan siapa-siapa, dia hanya organisasi massa. Dan dia bukan juga struktural pemerintahan. Dia itu tidak beda seperti Ormas Pancasila, Ormas apa namanya kayak Muhammadiyah, itu Ormas. Jadi sebetulnya dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan apapun. Kalau haram, dia hanya memberikan saran. Menurut ini loh, ini sarannya ini haram, maksudnya ke depan agama seharusnya. Tapi karena ini kita udah kadung salah persepsi tentang MUI, yang dia itu ada di semua lembaga, mulai dari desa, kalau mana nebeng ini di desa sendiri, dari mana ya kan orang dia mau masuk. Terus nanti ada di KUA, karena dia membawa nama besar Islam. Gitu loh. Jadi orang tersamar nih, ini salah sih sebenarnya. Dia bukan siapa-siapa kok. Ya, ini hanya menurut juga. Ya kita perlu menghormati juga ya. Sampai mana barusan? 24 ayat 1. Nah, 24 ayat 1. Jadi ibu diperintahkan Allah hanya mengerjakan isi kandungan Quran. Yang di luar Quran silahkan ibu kerjakan juga, tapi tidak menjadi ukuran.
gitu kan, misalnya oleh ibu kuliah atau kerja gitu kan, perintah di kontrak kerja kamu itu masuk jam 8, kamu mau datang sebelum itu ya silakan, ya kan? Tapi kalau kamu di luar itu berarti tidak sesuai kontrak dong. Atau misalnya pakai seragam, seragam itu hanya perlu sebagai identitas, tapi yang akan dinilai seragamnya atau pekerjaannya. Nah di Islam sendiri banyak tuh yang ada identitas, seragam, ada yang pekerjaan. Pekerjaannya takwa, identitasnya rupa-rupa, mulai dari baju dan sebagainya. Bisa baju kerudung itu Islam. Nah kan gitu ya. Karena sekarang ini sudah menjadi budaya yang melekat. Melekat ya. Padahal itu kesan badan kesan lembut gitu katanya. Ya kan nggak apa-apa sih, itu kan bagian dari apa ya, menutupi aurat, walaupun tidak sangat harus. Karena yang diharuskan itu adalah menutupi apa bu auratnya, kesalahan dan dosa. Ya kan? Nah banyak orang memahami kalau perempuan itu rambutnya terlihat selembar saja, itu akan Iya ada itu apa akan bisa keluar saja sebenarnya. kalau orang itu kan misu babu Manusia itu tertutup Allah. Cerita doang. hanya. Jadi ini banyak hal yang diglorifikasi, ya. Terus kayak misalnya aurat itu apa sih yang kita pahami tentang aurat? Aurat, ini mah aurat. Aurat, aurat. Nah, apa tuh aurat? Apa aurat tuh? Aurat itu pak? Batas yang tidak boleh diperlihatkan. Muka saja dan telapak tangan syariat. Secara hakikat menutup dari hal-hal yang kotor. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang tidak biasa nampak. Sederhana. Sesuatu yang tidak biasa nampak. Ini pun tergantung kondisi, waktu, dan lokasi. Ya. Yang tidak biasa nampak di perempuan apa bu? Yang kalau itu nampak heboh. Ya, tahu ya? Perhiasan wanita. Nah sekarang kalau rambut kelihatan. Ayah gitu laki anu muda-muda awet kan ikat ngelbuk. Wow. Ya. Jadi aurat itu sesuatu yang tidak biasa nampak. Dan ini tergantung lokasi, kondisi dan waktu. Jadi sederhana sebetulnya Islam. Anu urang mah ngadai cenah geus orang teh tutupkeun cenah. Itu salah sih teh bae. Lahan ya. Jadi aurat adalah sesuatu yang tidak biasa. Berarti pakai kerudung juga kayak Mbak Tutut boleh dong kerudungnya kelihatan. Ada masalah. Tapi kalau rambut kudu ketutup segini nih, ada sekarang segini ketutup. Enggak boleh kelihatan ini. Najwa Shihab. Kudu gitu kak, kudu gitu kak. Kudu ketutup dagu. Boleh kita lihat ayatnya ya. Surat berapa sih? Ada yang bisa bantu? 2431. 2431. Boleh. Burina. Burina mah udah. Ibu Risat. Burijal mah itu halwa. Burisat. Burisat mah itu. Alhamdulillah. Pak suaminya Richard gitu loh.
Jadi namanya ya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakan ya. Surat 24 ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau oratnya kecuali yang biasa terlihat. Jadi orat itu sesuatu yang tidak biasa nampak. Lanjut. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ke dadanya apa ke kepalanya? Kenapa ke dada? Karena itulah perhiasan wanita. Lanjut. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ini penerjemahan juga kurang tepat. Ya kan? Ya. Kepada laki-laki yang bilang tua siapa? Ayat ini bahasa Arab itu. Iya. Laki-laki yang tadi setengah jadi. Nah, gitu ya. Jadi ini aja pemahamannya nggak pas terjemahannya. Jadi bukan laki-laki yang sudah tidak punya hasrat, aki-aki dia bisa ngerengehan tuh 70 tahun. Iya. Menurusan anak. Iya kan? Nah, jadi ini laki-laki yang tidak punya hasrat. Jadi Allah tahu nggak Allah menciptakan 3 jenis? Ya, laki-laki, perempuan dan setengahnya. Ya lanjut. Yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang orat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini kenapa tidak boleh mengentakkan kaki? Dan itu mengundang apa? suara. Supaya orang itu melihat kepada Melihat dia. apa? Melihat orangnya, bahwa dia mungkin aja melihat memperlihat. Ini juga pemahaman yang tidak tepat, bukan masalah gelang ya. Tapi ini masalah kamu menggoyangkan pinggul. Saya pecahkan. Oh, jalannya Banyak orang. gemes gitu jalan biasa. Banyak orang yang bayangkan Gelang kakinya. Padahal yang gelang Perhiasan itu jalan kakinya, cara jalan kakinya. ya, cara jalan, cara kamu Ada yang seperti goyang-goyang gitu. Itu kan berarti mengundang perlihat. Enggak masalah itu, cuma bujurna Maksudnya jangan dihentak. jalannya jangan mengundang, jangan perempuan itu jalan lempeng aja mengundang, kamu digoyang-goyang. gitu, ya. Kalau untuk cowok, Jangan ngajakeun gitu. ibu pakai apa aja, pakai celana jeans, seksi setan itu. Pakai baju long dress, aduh mau disungsatkeun. Lempeng mana Bu? Itu kumaha teh, Bapak? Apalagi kalau berlaku seperti itu. Ya, jadi Bukan gelang kaki. Bukan gelang kaki. Tadi perhiasan janganlah menampakkan perhiasannya pada suami. Kan aneh. Papa, aku punya gelang. Aneh amat. Maksudnya memperlihatkan perhiasan dia sebagai wanita, bukan perhiasan. Perhiasan salah. Dan gelang-gelang dia lain. Namun ibu misalnya ya di rumah ada mertua atau ada saudara teh kubu lucunan gitu di kamar mandi ke kamar teh kamar gitu kalau coba Perhiasan saya itu kabel perhiasan.
Ya berarti aku punya gelang. Perhiasan wanita. Nah, perhiasan wanita. Nah, kenapa rambut mengenai disebutkan Allah? Ternyata rambut mah enggak. Nah, Cuman ada budaya. Nah, gitu loh. jadi terus dari mana tuh kalau selembar rambutnya nanti dijelat ke neraka dan seterusnya? Katanya. Itu. Tapi kan kalau ibu pun sekarang menutup menggunakan kerudung dengan baik dan benar, rambutnya rapi kan cantik juga. Gitu. Kan ibu juga nggak lucu, rambutnya kayak tukang teh. Ini sekarang stres. Ya kan? Makanya jadi si Dora. Kebayang, Mas di poni. Aku agak lain yang pas di poni ari bungkus 2 dasar. Gitu ya, jadi perhiasan itu bukan perhiasan emas. Kain itu dah ini teh. Ini tuh belajar Quran apa ngapain? Ini membuktikan bahwa belajar Quran kamu harus fun, harus gembira. Maaf ya, dari kaki dikasih gelang. Pakai gelang, nah, kan? Inilah. Seluruh tubuh perempuan itu menjadi godaan. Gitu loh ya. Makanya Allah tutup itu yang menjadi perhiasan wanita. Di sisi lain, untuk laki-laki pun Allah sudah pagar untuk menjaga pandangan. Jadi kalau tuh orang bertakwa mah lu pikirin nggak ada urusan sama gua. Lu pakai bikini emang gua pikirin gitu. Cuman gue lihat doang kan boleh rezeki. Apa? Ditinggalin ya. Yang amal. Ini sih nggak sekadar ditinggalin, itu hanya cita-cita. Bapak Dedi di kolam renang, Bapak Dedi. Bajir, Nggak ada masalah. tinggalin kan tinggalin. Misalnya nih, Anak menikmati aja. ya kan? Kita lihat misalnya di sini Bunda Elis punya tanaman yang cantik. Ya kamu nikmati sebagai karunia Allah kan. Jangan dibawa pulang orang Bunda Elis. Nah itu kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat sesuatu yang indah, why not gitu loh. Syukurnya gitu kan kita bisa melihat yang indah. Selesai sampai di situ. Sayang dilewatkan. Kalau di Pengen memiliki. Sayang dilewatkan, mending kita minta bawa pulang. depan batu terutama. Betul. Biasanya bertandang ke rumah orang, bunganya bagus, minta dong. Ah itu mah celamitan. Siap-siap datang kehancuran. benar. Allahu Akbar. Maksud lo? Bawa perasaan. Enak banget ngajari ini ya ketawa-ketawa ya. Nah, itulah ngaji itu memang harus fun, harus gembira. Ya. Bagaimana tadi itu? Berlanjut siapa? Ini kan Nafi. Tok. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi kalau kamu mengerjakan kesalahan atau tadi Segala bertobat. bertobat itu gimana caranya? 100. Nah, eta tobat itu udara rese. Iman, takwa, berbuat baik. Kenapa disuruh bersegera? Bu? Tidak tahu waktu meninggal. Lamun bahasa jam Jawa kana mangeureunana hirup katungkul ku ati, paeh teu nyawa di mangsa. Hirup ini pasti menemui kematian, tapi saatnya kita nggak tahu. Nah, makanya Allah disuruh menyegerakan. Segerakan. Lain 2000 salat langsung sholat tobat itu. Lain itu. Ari kita kae, cuman Allah kasih tahu yang mudah. Yaitu iman, apa berbuat baik. Kita lihat surat 8:29. Jadi supaya kamu beruntung itu Allah mengampuni dosa kamu, itu loh maksudnya. Tobat, salat tobat heula, salatnya terima teuing, kumaha tobatna tuh. Ya, silakan.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini nggak ada Mamma Mia ya? Itu bahasa Italia kan, Mamma Mia. Al-Quran surat 8 ayat 29. Good, Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, Ah, siapa yang dipanggil Bu? Siapa dia? Siapa? Kan pertanyaannya siapa? Secara Quran. Manusia yang Ibu beriman kan Bu? Ah, serius. Nah, Allah lagi bicara sama siapa Bu? Sama kita. Lanjut. jika kamu bertakwa kepada Allah, Jika kamu lanjut. niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Nah, dikasih apa Bu? Apa itu Furqan? Pemahaman tentang Quran, karena Quranlah yang menjadi Furqan. Itulah dikasih pemahaman tentang Al-Quran. Dengan Quran inilah ibu bisa membedakan mana yang hak dari Allah, mana yang batil. Lamun teu dibari Quran Furqan naon atuh? Ya, banyak orang Furqan teh heuh geus Furqan naon maksudna? Arti yang dimaksud Allah di sini, ibu dikasih oleh Allah memahami isi kandungan Quran. Dengan isi kandungan Quran itulah ibu bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang dari Allah, mana yang bukan. Lanjut. Kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kenapa disuruh takwa Bu? Supaya Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jadi perlu nggak Bu doa anak soleh? Kalau buat kita enggak ya, tapi buat anaknya itu merupakan amal soleh dia. Gitu loh ya. Nah, seperti kita juga perlu nggak mendoakan orang tua? Kalau dari sisi manfaatnya itu akan kembali ke kita. Sementara orang tua kita yang kita doakan tidak akan berubah karena doa kita gitu loh. Ngerti ya? Jadi ibu, oh iya, waktu ibu memohonkan ampun ya Allah kayak Nabi Ibrahim, minta ampunkan sama Allah tentang orang tuanya. Apa orang tuanya diampuni Allah? Nabi Ibrahim enggak Bu. Itu kan Nabi doa kamu kurang. Jadi doa kita manfaatnya, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai bukti kita berbuat baik kepada ibu bapak kita sudah meninggal gitu loh. Jadi doa kita itu bukan sia-sia Bu, jangan salah juga. Karena itu buat kita gitu loh. Nah dari pelajaran ini bisa kita petik hikmahnya. Kalau kita yang diampuni Allah sekarang kita kerjakan, jangan minta tunggu didoain. Sekarang dengan iman takwa berbuat baik yang Allah barusan bilang. Jadi waktu ibu iman takwa berbuat baik terus dipanggil Allah, ibu sudah tidak punya dosa. Jadi perlu tahlilan ngerti ya? Nah, kenapa itu budaya? Karena mereka meraba-raba tentang keberadaan almarhum atau almarhumah. Seolah-olah dia kalau 7 hari masih seputar rumahnya. Ngapain? Gitu. Terus sama ngalamok rek naon? Ngomong tuh bisa, kepanggil tuh bisa. Jadi apa ya namanya? Itu angan-angan atau apa namanya itu? Bayangan ya atau ilusi yang kita ciptakan sendiri. Nah, kemarin mohon maaf, saya kemarin ke Surabaya melayat calon desa. Ibu mertua calon ibu mertua anak saya. Tambah ke sana, kita udah ke rumahnya. Nah ini sebetulnya penting tuh ini. Takziah itu ke rumah orang yang mengalami kedukaan, bukan ke mayatnya. Hari mayatnya mah ke situ tekieu. Cuman karena kita biasa nggak tahu apa yang sudah dilakukan, jadi orang terasa singkit banget nah kemana. Kalau mana bilang hello, kabur kamu pasti. Ngapain lihat itu, ya kan? Tapi ini kan karena kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan sebetulnya, ya kan? Jadi yang kita lakukan adalah kedatangan kita ini memberikan support, simpati, empati bahwa meskipun kamu ditinggal oleh salah satu anggota keluargamu, tapi masih ada kita loh
teman-temanmu, saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu, ini yang dimaksud. Itu juga yang kita lakukan kemarin. Kemudian si calon menantu saya ini, ya dia terbang langsung dari London karena ada kejadian itu. Jadi dia ingin lihat makamnya gitu kan, ya saya ikuti budaya itu. Ke makam, lihat, dia kemudian bicara di batu nisan, kemudian coba tinggal nonton drakor, sinetron gitu. Ngomong di batu nisan. Iya kan, padahal jiwanya dari tukang Allah kan. Nah itu kita lihat. Nah, Cuma jasa gitu. ngomong gitu. Mah, aku minta izin. Ya udahlah kita ikutin. Nah saya sebagai kita belajar Quran gitu, apa yang kita lakukan? Ya kurang lain itu kan. Saya juga ikutan dong, saya ambil air aqua yang itu saya bawa ke buka. Orang aqua sudah punya tim macam apa ya? Dia bingung kan macam lawan. Nah kita hanya memintakan ampunan, semoga Allah senang mengampuni dosa-dosa beliau. Kalau selesai, karena ini budaya ya udah akhirnya saya taburin gitu ya. Tinggal langsung aja buat kayak itu. Coba, ada bisa jelasin juga Bu? Naunana spesifikis. Kurang lobaan saya sama aku. Yang di makan bayar lagi gitu. Kurang loba saya lagi. Apa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa Bu? Ditabur disiram air. Kenapa? Itu kan di dalam budaya juga ada ajaran yang perlu kita petik. Kenapa dikasih kembang? Biar wangi. Biar indah sebenarnya. Biar indah. Biar apa? Nah, pandangan coba, kenapa dikasih bunga, disiram air? Udah tradisi. Iya, kenapa? Berbuat. Karena ada ajaran di situ. Segar. Kurang loba kalau tujuannya segar. Jadi maksudnya kepergian beliau itu menjadi penyejuk bukan jadi pembakar. Ya, jadi keluarganya itu harus ngerti bahwa peninggalan dia itu harus menjadi penyejuk. Nah, warisan atau segala macam itu sampai ribut itu maksudnya. Kalau bunga itu yang busuk dan buruk dan jelek itu kita kubur dalam-dalam, yang kita ingat adalah yang harum seharum bunga itu maksudnya. Indah juga ya. Iya, Itu indah lamun daur-daurnya dibala. Jadi bagus ya. Namun banyak mah jadi bagus. Lalu dikasih tanaman kembang dikelilingnya. Emang makam perlu bagus. Kan maksudnya kan ini wanginya teh ya. Supaya wangi. Wanginya diambil. Nah, jadi filosofi ini jarang sekali dibuka juga, sehingga orang hanya mengerjakan itu sebagai apa yang namanya ritual aja gitu, nggak ngerti isinya ini, gitu kan? Jadi yang kita ingat, yang kita kenang adalah jasa-jasa beliau, kebaikan-kebaikannya, gitu kan? Saat-saat indah, gitu. Yang buruk, yang emosional, yang segala macam kita kubur saja dalam selesai saja. Gitu loh. Luar biasa seperti ajaran, cuma nggak pernah dibuka. Ya, sudah berapa tadi? 8, 29. Nah, itu tadi supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sampai mana dosanya diampuni, Bu? Ibu, supaya Allah mengampuni itu sampai mana dosanya diampuni? Yang lalu yang sudah diperbuat. Hah? Yang lalu dan Mendatang. mana? Kesalahan Mana yang akan datang? Surat? Boleh dibuka. Ini sebagai motivasi agar ibu segera iman takwa berbuat baik. Jadi waktu ibu nanti tidur, entah siang hari ibu tidur siang atau tidur malam, ibu sudah tidak punya hutang lagi sama Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat
48 Al-Fat 1-4. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan nyata, Allah telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Maksudnya apa sih kemenangan nyata? Allah sudah memberikan. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Tahan. Kita kan ingin tahu dulu tuh, kemenangan nyata itu apa sih? Apa sih kemenangan nyata? Allah udah ngasih kemenangan yang nyata. Kapan Allah ngasihnya? Kemenangan nyata kapan? Hah? Mana ayatnya? Surat Al-Baqarah. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan nyata? Surat berapa? 9:20, lihat. Jadi Allah sudah memberikan cara-cara agar kamu menang. Diberikan fitri atau diberikan faizin. Nah, sementara orang masih ngejar-ngejar tuh faizin itu setahun sekali. 9:20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ibu bisa nggak, Bu, memperoleh kemenangan nyata yang dijanjikan Allah? Caranya? Pasti nggak? Kenapa pasti? Ada tulisan yang dijanjikan Allah juga. Jadi kalau ibu ingin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tinggal mengikuti panduan Allah. Beriman, berhijrah, berjihad. Jihad itu sungguh-sungguh, bukan pergi ke Palestina, Bu. Sungguh-sungguh mengerjakan hijrahnya. Ya, oke, balik lagi 48-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang Muhammad ya? yang lalu dan Ibu namanya Muhammad. Oh ya, ya. Enggak ada di darat ibu. Padamu, kepada ibu berarti. Terus. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Sebenarnya itu setahun yang lalu, bagaimana kan? Karena kalau puasa yang setahun itu puasa Rajab ya. Cuman dikasih setahun. Gitu janji saya ke setahun. Kan kalau kamu puasa Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10, diampuni dosamu setahun yang lalu. Cek saya kan? Masih kurang berani janjinya dia. Ya, Allah bilang mah yang lalu dimulai ibu ingat berdosa ya diampuni Allah kalau ibu tadi iman takwa berbuat baik yang lalu dan yang akan datang. Kenapa yang akan datang diampuni? Ibu akan mencegah diri untuk tidak berbuat dosa, ya kan? Gitu maksudnya. Kalau ibu takwa udah pasti ibu akan marah, akan memaafkan, akan selalu berbuat baik. Jadi tidak ada dosa lagi bu kalau ibu bertakwa. Ya, oke lanjut. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjuk ibu ke jalan yang lurus. Good. Jadi ibu tahu nggak dosa ibu udah diampuni atau tidak? Harus tahu. Cirinya apa bu? Takwa. Didinya biar cek Allah nama. Di ayat itu. Baca deh. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jadi kalau ibu
diberi Allah kemampuan untuk memahami Quran, ibu dosanya udah dihapus nggak sama Allah? Siksa. Yakin nggak? Yakin kuma ibu karena Allah dijanji gitu. Jadi bukti ibu diampuni Allah karena Al-Quran ini akan bisa dipahami, dipelajari oleh orang-orang yang disucikan Allah. Bukan kita menganggap suci loh. Orang-orang yang disucikan Allah. Caranya Allah mensucikan barusan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang masih belum memahami Quran, udah diampuni nggak dosanya? Dengerin. Itu makan mic gitu. Kalau orang yang tidak memahami Quran, dosanya diampuni Allah nggak? Tidak. Kita buluan wayang tanukan cek paribasana muata. Kan Al-Quran ini bahasa yang mudah. Kenapa ibu bisa nggak paham? Ada sesuatu yang ganjel, gitu loh. Iya kan? Tapi kalau ibu dikasih sama Allah pemahaman Quran, berarti proses ibu Ramadan, yaitu membakar dosa, sudah berlangsung. Dan banyak orang yang menganggap dirinya suci. Oh, saya ini Kiai Anu, saya ini Habib Anu, Wah Anu. Nah, ini namanya menganggap diri suci. Allah bilang jangan menganggap dirimu suci. Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya. Ini orang yang dikehendaki Allah disucikan. Nah, kalau ibu mengerjakan ini, sudah disucikan Allah nggak, Bu? Sudah. Allah yang janji, Allah yang bilang, Allah yang menunjukin caranya. Pasti itu. Pasti. Nah, itulah Quran. Nah, sekarang tadi dalam rangkaian tadi kita diampuni dosa, dipetunjuk. Ada ritualnya nggak, Bu? Ritualnya takwa. Ritualnya tak. Nah, inilah ajaran Allah. Cuman banyak orang terkunci di ritual, benar ya? Banyak orang terkunci di ritual. Salah enggak? Yang seperti tadi waktu ibu baca seterusnya, salah tuh. Kita kan pekerjaan baik, gitu kan? Cuman baik tidak menyebabkan ibu diampuni Allah, ya kan? Tidak menyebabkan ibu dimaafkan Allah kesalahannya. Tidak tidak dijamin Allah untuk kasih petunjuk. Tapi kalau ibu mengerjakan iman, berhijrah itu yang tadinya mengikuti katanya, mengikuti kata Allah, itu namanya berhijrah dari gerakan kita, nenek moyang dan seterusnya kepada cahaya Allah yaitu Quran. Nah, itu berhijrah namanya. Kemudian berjihad. Di dalam hijrah itu berjihad dengan harta dan jiwa. Seluruh potensi ibu kerjakan untuk memperoleh ridho Allah. Dan caranya sederhana, takwa aja gitu ya. Setiap pagi waktu ibu mohon ampun itu, ibu berbuat baik. Berbuat baik itu apa sih? Tidak merugikan orang lain. Berbuat baik definisinya apa? Berbuat baik. Bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bermanfaat? Apa aja kebaikan? Sok susun dengan kalimat yang benar sehingga orang-orang yang belum tahu pun bisa mengerjakan itu. Coba. Pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa membantu orang lain. Good. Dan akan menolong orang lain tersebut dalam suatu masalah. Jadi sederhananya berbuat baik itu suatu tindakan atau pekerjaan ya, garing, bukan digaring, ini mah garing ya, garis miring. Garing, garis miring. Tadi apa tadi? Tindakan atau pekerjaan garis miring perilaku ya, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya. Semisal ibu tersenyum, ya kan? Nah, senyum itu membawa efek positif to anybody yang ibu senyumi. Jadi tidak cocok buat orang yang mengangkat Allah mukanya ditekuk-tekuk. Tidak cocok tuh. Karena itu membawa rahmat dari semesta alam. Kan ibu mau pilih Allah, tapi mukanya ditekuk-tekuk. Anehnya. Ya kan? Nggak cocok tuh. Jadi duta-duta Allah itu penuh kasih sayang. Salah satunya tadi senyum. Boro-boro senyum aing geus gelut tuh kumaha. Jadi bete.
Sore amannya hanya aja. Nggak apa-apa Bu, itu bagian dari proses ya. Nanti Ibu menyadari kenapa saya harus mengambil karunia Allah itu yang berupa ketidakenakan dari pasangan. Itu kan bagian Allah untuk mengampuni dan menghapus kesalahan Ibu. Kalau dulu kita Ibu udah terpancing, tombori Ibu lah, saya juga udah terpancing kok Bu. Gitu kan? Tapi semakin kita terus mempelajari, memahami gitu ya. Kenapa sih Allah ngasih kita yang kayaknya tuh dibeliin gitu ya. Pasangan yang tidak mengenakan lah gitu, justru itu ada alat atau bahan atau cara Allah menghapus dosa itu. Itu yang namanya dosa kisos ya. Ibu bisa membalas sama lu cuma deui gitu. Boleh, tapi ibu rugi. Kesempatan Mas itu hilang begitu saja karena ibu mengikuti ego. Gitu lah. Kayak orang disebutkan naon gitunya. Siun, padahal bukan siun, kita ingin mengharap ridho Allah. Jadi waktu kita menang amarah, bukan karena siun diledek, siun lain, tapi karena ingin mengharap ridho Allah. Karena tidak semua orang ternyata ya, Allah bilang tadi ada di antara. Jadi tidak semua bisa mendapat ridho Allah. Caranya tadi berjuang. Emang ibu menang amarah tidak berjuang? Berjuang. Nah, dek itu kan berjuangnya. Rasa tuh dari seorang ya Allah Gusti Nuh Agung. Oh iya lupa aku disuruh takwa sama Allah. Nah balik lagi sadar lagi ya. Tapi kalau kita ikuti ego mah nyata gitu. Kamu kok gak bisa sih ngerti aku sedikit saja. Ya kan? Ya itu karena ada yang Celesti benernya. Seandainya saja mau sedikit mengalah kasih. Iya kan? Sedikit saja, gitu kan? Going smooth gitu loh. Masya Nanti sama Allah. Allah yang mampu ngasih maafnya. Terus cuma begitu. Iya kan, nggak cocok. Kita harus Right. Jadi ini kalau bahasa medisnya apa namanya enzim yang membuat bahagia itu? Adrenal atau dopamin? Dopaminnya itu keluar ya. Nah itu akan mendetoks racun yang ada di dalam tubuh. Yeah. Luar biasa. Yeah. Iya kan? Maybe next time. Ya kan? Oke, sudah berapa tadi Bu? 9 ayat 20. 9:20. Nah, oke, baik lagi berarti 48-nya belum kelar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 ayat 4. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, good. Jadi kenapa Ibu tenang, Bu? Sudah mendapat jaminan dari Allah bahwa dosa diampuni, kesalahannya sudah dimaafkan Allah. Kalau Ibu tadi iman atau berbuat baik. Nah, sebaliknya waktu Ibu mengerjakan suatu pekerjaan dan Ibu merasa tenang, dasarnya apa? Iya kan? Nah, ada orang yang mengerjakan sesuatu, aduh tenang deh. Dia udah sholat. Udah sholat contohnya ya. Nah, sekarang waktu dia mengerjakan sholat itu ada nggak jaminan dari Allah seperti yang barusan? Lalu kenapa dia tenang? Kewajiban. Karena Dia merasa dia bahwa sholat itu wajib. nah sekarang kalau itu mengaksanakan kewajiban, kita balik yang tadi ada orang-orang yang sedang mengerjakan skripsi. Wah, udah tenang, beres skripsi saya, udah beres nih, belum dilaporkan. Tenang, kenapa aku tenang? Skripsi sudah selesai. Masanya udah terima nggak sama dosen pembimbing kamu atau di sidang? Lu kenapa bisa tenang? Aneh.
ketenangan yang aneh sebetulnya, ketenangan yang semu yang kamu ciptakan dan kamu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, even kamu nggak tahu hasilnya. Beda dengan orang yang sudah tahu bocoran dari dosen pembimbing atau apapun, inilah yang harus kamu kerjakan dalam menulis skripsi dan sebagainya. Nah, kamu mengerjakan sesuai juknis dan cuklat itu, finish dan cocok, tenang tuh. Ayah jaminan tuh, ada jaminannya. Waktu saudara kamu pasti terima gitu loh. Nah yang tadi mah dia harus tenang. Karena bayangan manehna dan geus beres. Yang penting orang segala skripsi kan liar sebetulnya Bu. Ya kan? Atau kalau ibu sedang berjualan misalnya jualan makanan atau apapun lah, targetnya apa Bu? Laku itu kenapa? Banyak orang yang laku, tapi ternyata apa yang dijual itu tidak apa ya namanya, jauh tina ngeunah lah, yang makin naon lah pokoknya. Ya, jadi target kita berjualan adalah jualan ini diterima oleh buyer kan, oleh customer gitu. Bukan kamu selesai masak, alhamdulillah. Kenapa Bu? Udah selesai gue bikin dagangannya gitu. Laku can. Nah, makanya bisa tenang. Nah ini aneh gitu loh ya, sesuatu yang aneh. Tapi kalau ibu sudah mengerjakan, ternyata diterima, nah itu baru alhamdulillah ternyata dagangan gue laku dan disukai. Ada yang laku, tejang para lauk arek. Ibu jualan sesuatu karoket, dan dia tahu nih udah gak enak nih, gitu kan? Dia beli yang untuk makanan ikan. Beda Bu, waktu dia beli karena dia suka dan karena memang cocok seleranya, beda kan hasilnya. Ibu juga merasa puas gitu loh. Ibu punya satu kebanggaan sendiri. Tapi kalau cuma hanya sekedar laku, sekedar mengerjakan, kok bisa puas ya? Dan banyak orang di posisi itu. Alhamdulillah, gitu nah, ayeuna nulis beres tugas teh gitunya. Tah anu nugaskeun? Aya itu anak. Gitu lah kira-kira ya. Jadi kembali lagi ke Islam. Kenapa kita harus Islam? Islam itu sebetulnya bukan kelompok ya. Sekarang ini Islam itu menjadi kelompok. Salah satu dari kelompok-kelompok. Sementara Islam itu adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku untuk seluruh manusia, itu Quran balik itu. Jadi bisa nggak itu disebut Islam kalau nggak ke Quran? Ada jaminan. Ya kan? Ini juga nggak pernah dibuka juga. Ya, surat 3 ayat 83. Jadi surah Islam nggak? Islam dalam pelajari ya. Yakin. Kenapa? Karena ibu baca sendiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 3 Ali Imran ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi Allah nanya siapa tuh Bu? Kita Nanya kepada seluruh manusia. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Agama Allah apa Bu? Agama Islam. Tauhid. Lu bilang tadi padahal semua yang dilakukan ini Berserah diri kepadanya. berserah diri kepadanya dan suka Maupun terpaksa. ada yang secara suka, ada yang juga terpaksa. Siapa yang terpaksa terus sama Allah Bu? Ada manusia. Orang atau makhluk yang terpaksa tunduk sama Allah. Siapa yang Setan. Terpaksa bersetan. setan? Siapa lagi? Kenapa setan terpaksa tunduk sama Allah? Merasa lebih baik. Merasa lebih baik, tidak sesuai dengan egonya dia. Nah kalau sekarang ibu juga tunduk patuh kepada Allah tidak sesuai dengan ego,
tidak ridho gitu dengan amarah kita mau jadi waktu ibu tata berbuat baik itu harus dalam keadaan gembira, dalam fun. Tapi dengan amarah itu juga harus gembira, bukan lain daripada harus dalam keadaan jangan terpaksa. ridho. Jadi kalau ibu dalam keadaan ridho, Allah pun pasti akan ridho. Surat Bu? Surat 89 Al-Fajri 27 sampai 30. Boleh baca Arabnya nanti. Ibu familiar sama ayat ini. Memang boleh jadi belum tentu terjemahnya belum tahu. Surat 89 Al-Fajr ayat 25 sampai 30. 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Siapa yang dipanggil Bu? Jiwa ada mana? Yang tadi tuh, yang di 48 tadi, ya kan? Cakep, lanjut. Good. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maksud kembali itu apa Bu? Pulang ke Allah. Maksudnya gimana? Pulang ke Allah teh? Kembali mengikuti aturan-aturan Allah dengan ridho. Gitu. Jadi waktu kamu sedekah harus ridho nggak? Harus gembira nggak? Waktu menahan amarah, jangan karena terpaksa. Kita masih oma kan? Karena terpaksa ini kulakukan. Ani absen tidak Ani. Anina absen. Baiklah. Baiklah. Kacil lilin heula. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba itu siapa Bu? Kita, kami. Mana syaratnya hamba Allah siapa? Yang mana syarat berapa? Yang ini 920. Waktu Ibu nanti menjelaskan ke orang. Hamba Allah itu yang mana? 920. Mana? 50 ayat 32. Memang ke situ, cuma nanti Ibu punya sandaran yang kuat gitu loh Bu. Ya, silakan. Al-Kahf ayatnya 32. Jadi hari ini kita belum masuk ke materi ya, baru muter-muter untuk kembali ke Quran yang sesungguhnya. 50. Ya, 50-32. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 ayat 32. Good. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ibu di posisi itu nggak Bu sekarang? Iya. Itu yang dimaksud. Kan belajar itu Waktu Ibu bertobat, kan Ibu sudah iman takwa berbuat baik. Iya. Kalau bertobat kan? Bukan Ibu tobat ya Allah, Allahumma gfirlah dan bukan itu. Ya, Ibu sudah bertobat itu, baik lagi ke ITB-nya. Ya kan? Oke, lanjut ke ayatnya tadi. Baik lagi, 27 ini belum keluar ya, sedikit lagi. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang selalu bertobat dan memelihara semua peraturannya. Caranya gimana? Kan 6M. Jadi ini Allah bicara sama siapa nih sekarang? Sama kita langsung, karena Ibu di posisi itu. Nah kalau orang yang nggak baca Quran, apa Allah ngobrol sama dia? Monolog.
Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Yang 30. Iya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, masuklah ke dalam surgaku. Surga teh kamar apa? Semua fasilitas yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi itu fasilitasnya. Kamu dikasih fasilitas bodyguard, penjagaan 24 jam tanpa syarat. Syaratnya cuma ITP kan? Jadi kalau ibu ingin dijaga sama Allah melalui para malaikatnya, ibu tinggal mengerjakan yang tadi 48 1 sampai 4. Perkawinan atau berbuat baik. Nah, banyak orang yang ingin dijaga oleh malaikatnya Allah, perlu wudhu dulu, perlu segala macam dulu. Hari wudhu udah batal, malaikatnya kabur. Gitu cenah mau malaikatna. Malaikat naon? Itu itu. Dia harus masuk training lagi tuh. Masuk training ini pelatihan menjadi malaikat. Iya kan? Jadi ini banyak persepsi yang tentang ini tuh tidak tepat. Gitu. Jadi ibu mau tidur, ibu mau ke WC, ibu mau ngapain itu dijaga sama malaikat. Allah yang janjikan tadi ya. Gitu loh. Bukan, ini kalau janji Allah bukan kaleng-kaleng. Begitu ibu menepati sesuai dengan protap yang sudah dijalankan Allah, itu fasilitas semua langsung diturunkan Allah, langsung on. Seperti contohnya seorang presiden, kenapa dia dikawal tuh? Tertinggi. Terus apa lagi? Karena sudah menjadi sebuah sistem protokoler. Siapapun yang menjadi presiden akan mendapat itu. Nah sekarang ini Allah bilang kalau kamu takwa hasilnya ini. Jadi kalau ingin mendapat ini jangan ditanya siapa-siapa, tinggal ikuti protapnya. Iman pada Allah, takwa sesuai aturan Allah dan berbuat baik. Ini langsung turun, langsung di. Nah, jadi perlu nggak ibu ngemis-ngemis doa sama Allah setiap pagi? Ya. Allah tuh udah otomatis bekerjanya, lebih otomatis dari sistem apapun. Ya Allah, turunkanlah ya Allah. Bila jauh dekatkanlah ya Allah. Bila sulit mudahkan ya Allah. Siaran gawe cik Allah teh aing deui. Enggak salah sih, itu bagian dari penghambaan, cuman sebetulnya bahasanya ngatur-ngatur Allah, ya kan? Ibu sholat duha, salah nggak? Enggak, silakan aja. Cuman tidak menjadi ukuran. Waktu ibu baca doanya, nah ibu minta sama Allah atau ngatur Allah? Iya kan? Ya Allah, bila harap ya Allah, sucikanlah ya Allah. Nah, saya ngajak kalau si kain. Haram aja kalau teh. Cuman nanti ada proses pengampunan kesalahan gitu loh. Bukan yang haram jadi halal, berarti kamu merubah hukum dong. Ngajak Allah merubah hukum. Ya. Sampai jam berapa kita ini? Sampai sudah? Oh, maksudnya sudah habis waktunya. Kalau sampai sudah nggak bisa maghrib ini masalahnya. Sampai jam 11 seharusnya. Baik, itu tadi sekedar apa namanya mengisi kekosongan karena dulu tadi ada kegiatan untuk hajatan putranya ya. Jadi kan kita 6M-nya harus berlanjut terus dengan siapapun. Ada saya, bisa dengan salah satu dengan teman-teman atau dengan Bunda Elis nanti ya. Yang jelas adalah Qurannya yang menjadi panduan. Ya. Baik Bu, yang sesuai Al-Quran ternyata masih banyak yang harus kita ulang-ulang, pelajari lagi. Mudah-mudahan kita mendapat kepahaman langsung dari Allah. Amin. Seperti tadi banyak orang menyangkanya perhiasan itu adalah gelang kaki. Padahal bukan, perhiasan yang ada pada tubuh wanita. Ya. Ada juga tadi hamba Allah. Ternyata hamba Allah itu ada penjelasannya. Jadi kalau ingin jadi hamba Allah, ini aja syaratnya. Soal bertobat itu caranya gimana? TP, takwa berbuat baik. Itu namanya proses pertobatan yang dikerjakan, bukan itu minta-minta.
dan kembali dan menjaga semua peraturannya, artinya 6M gitu ya. Nah itu yang langsung dari Allah, kita terus baca pelajari lagi. Yang salahnya dari saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf lahir batin. Dunia dan akhirat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.